Setelah sekian lama, akhirnya kita punya trailer terbaru yang bisa kita kata-katain. Dan kali ini datang dari film yang sudah ditunggu oleh banyak orang, terutama setelah suksesnya Train to Busan yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Dan sekarang kita punya trailer kedua yang mengungkap banyak hal baru yang menarik untuk kita bahas. So, Universe, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan di bawah, and let's talk about it. Namanya juga kita ada di masa-masa sulit di mana semua bioskop lagi tutup. Maka jangan heran kalau nonton trailer terbaru sebuah film aja kita sudah senang bukan main. Serasa kita dapat WA dari Sidoski dan mengatakan, ya aku mau kok jadi penjaga hatimu. Kalem, kali ini kita sudah punya trailer dari sebuah film horor thriller bertema zombie yang merupakan film kedua dari Train to Busan. Namun ini bukan sequel langsung atau lanjutan dari kisah film pertama ya, melainkan apa yang akan kita lihat nanti berlangsung di universe yang sama dengan Train to Busan. Trailer terbarunya ini akhirnya mengungkap plot utama dari Train to Busan Presents Peninsula. So, let's break it down, universe. Trailer dibuka dengan tampilan sebuah distrik di Cina dan di situ terdapat sebuah petunjuk signboard dalam tulisan Cina yang bacanya adalah Wang Liangpin Gongxi atau Wang Liangpin Company kalau dalam bahasa Inggris. Kemungkinan ini adalah distrik tempat Jungsuk tinggal. Jadi ini bisa menjelaskan kalau Jungsuk dan timnya akan berangkat dari Cina menuju ke Korea untuk sebuah misi. Dalam breakdown trailer sebelumnya, kita memprediksi kalau kejadian ini akan berlangsung di Incheon dan di Seoul. Lalu trailer juga dibuka dengan diikuti suli suara Jungsuk yang mengatakan, kembali ke tempat itu lagi, apa kau sudah gila? Jungsuk yang menjadi tokoh utama di sini kemudian terlihat terbangun dari tidurnya, atau mungkin sebenarnya baru saja siuman setelah sempat tidak sadarkan diri karena sangat jelas terdapat beberapa luka di wajahnya. Kemudian berpindah ke sebuah ruangan di kapal laut. Petunjuknya semakin jelas kalau ini adalah sebuah kapal laut. Scene ini juga sempat terlihat di trailer perdana dan sepertinya ini adalah scene flashback 4 tahun yang lalu di mana dalam kapal tersebut Jungsuk kemungkinan menjadi salah satu penumpang yang berhasil selamat dari wabah zombie. Jadi kalau dalam film pertama Train to Busan mengambil latar dari kereta, maka Peninsula ini akan menceritakan apa yang terjadi di tempat lain dari kejadian apokaliptik yang terjadi pada waktu itu dan menyebabkan semenanjung Korea harus di lockdown. Scene berlanjut ke sebuah tangga terisolasi dinding kaca yang di trailer sebelumnya juga sempat terlihat dipenuhi oleh zombie di dalamnya. Dan dalam trailer memperlihatkan dinding kaca dari ruangan tangga tersebut akhirnya pecah karena tidak mampu menahan desakan dan sesaknya zombie yang ada di dalam. Kalau diperhatikan lebih detail lagi, di dinding kaca terdapat beberapa bekas tembakan. Sepertinya sebelumnya ada yang berusaha menembak kaca tersebut agar para zombie bisa lolos dari ruangan terisolasi itu. Lalu terlihatlah zombie yang sedang mengejar mangsanya dan terjatuh dari sebuah tebing. Kalau di trailer sebelumnya kita sempat menjelaskan bahwa tokoh utama dalam film ini adalah Jungsuk yang diperankan oleh Kang Dong-won yang merupakan mantan marinir yang sedang terlibat dalam sebuah misi untuk mencari vaksin. Tapi kali ini akhirnya terjawab kalau ternyata misinya justru lebih konyol. Jungsuk di sini ditawarkan pekerjaan oleh sebuah geng mafia untuk mencari truk yang memuat tas yang berisikan uang dan mereka akan mendapatkan bayaran senilai 2,5 juta US dollar per orang jika mereka berhasil kembali dalam keadaan hidup bersama dengan truk itu. Truk yang dimaksud berada di titik yang ditunjukkan di sebuah peta yang kemungkinan itu berada di Seoul. Di sini pun kemudian ketahuan kalau ternyata orang yang terlihat bersama dengan Jungsuk di trailer pertama bukanlah survivor, melainkan rekannya yang memang ikut dalam misi bunuh diri tersebut. Ini pula lah yang menjadi alasan kenapa Jungsuk terlihat menyerang sebuah lokasi pertokoan atau menurut kita itu adalah pasar modern, tempat terjadinya sebuah ajang gladiator zombie yang nanti akan terlihat lagi dalam trailer film ini. Karena salah satu rekannya tersebut memang berada di sana dan bahkan menjadi salah satu peserta. Terlihat juga keadaan di sekitar pantai yang porak-poranda di mana sejumlah kapal sepertinya sudah tidak bernahkoda atau kalaupun bernahkoda dan masih punya penumpang, paling juga mereka sudah jadi zombie. Dan terlihat 3 tokoh utama kita mengendarai sebuah sekoci menuju ke lokasi daratan di mana mereka hanya bisa menuju ke Seoul melalui pelabuhan Incheon. Jelas di sini mereka tidak akan bisa masuk menggunakan kapal laut komersial karena kapal geblek mana yang mau ke lokasi epidemik zombie tersebut. Scene setelahnya memperlihatkan akhirnya mereka bisa menemukan tas yang berisikan uang yang dimaksud di sebuah truk, tapi sayangnya sebuah suara klakson malah memancing zombie untuk mengepung mereka. Dan misi selanjutnya adalah bagaimana caranya menyelamatkan diri dengan menggunakan truk yang berisi uang tersebut. Jungsuk dan kawan-kawan kemudian akhirnya diserang oleh segerombolan zombie yang membuat mereka terdesak dan kemudian
kemudian pada akhirnya inilah yang membuat mereka terpisah. Beruntung Junsuk diselamatkan oleh seorang cewek yang namanya di sini adalah Jun-i yang diperankan oleh Liri. Dan rupanya cewek tersebut merupakan salah satu survival yang bertahan hidup dan sepertinya mengenal betul gerak-gerik zombie yang ada di daerah tersebut. Dan bahkan mungkin kini sudah menjadi pahlawan bagi setiap orang yang mendapatkan ancaman dari zombie. Dengan menggunakan flare gun, para zombie berhasil teralihkan perhatiannya dan kemampuannya mengemudi juga tidak bisa dipandang remeh karena mampu menyingkirkan para zombie. Junsuk kemudian dibawa ke tempat mereka berlindung dan bertahan. Namun, dia tidak semudah itu bisa diterima menjadi bagian dari para survival yang masih bertahan. Terlihat Min Jung yang diperankan oleh Lee Jun Hyun mengarahkan senapan ke arah Junsuk karena mengira dia masih adalah bagian dari kawanan survival lain atau mengira Junsuk adalah zombie. Di sini sangat jelas kalau Junsuk membutuhkan jasa mereka untuk membantu Junsuk untuk kembali ke truk yang berisikan uang yang menjadi misinya di awal tadi. Truk tersebut sekarang terlihat bersama dengan rekan lelaki Junsuk yang masih bertahan hidup dan kini terkepung lagi. Tapi kabar baiknya yang tidak baik-baik amat juga, rekan Junsuk itu terkepung oleh manusia alias kelompok survival lainnya. Namun mereka ini justru kelihatan lebih barbar. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kalimat New Wild Dog yang sempat dituduhkan kepada Junsuk di scene sebelumnya. Para survival ini jumlahnya sangat banyak dan mereka pun juga sudah mempersenjatai diri sendiri dengan sejumlah peralatan siap tempur dengan zombie. Para survival ini yang nantinya akan terlihat di pasar modern atau pertokoan di mana mereka menggelar ajang gladiator, sebuah pertandingan tanpa aturan yang melibatkan manusia versus zombie sebagai peserta. Dan di situ mereka bertaruh siapa yang akan selamat dari sergapan zombie. Gila sih, zombie aja dijadiin ajang taruhan. Kurang hewaniah apa coba mereka? Dalam trailer mereka malah disebut sebagai The Lunatic, nggak pakai podcast. Rekan Junsuk pun akhirnya kemudian diberikan nomor peserta 61 dan peserta lainnya juga diberikan nomor. Jadi mereka akan bertaruh nomor yang mana yang bisa survive dari para zombie. Beralih ke scene setelahnya, dari kelompok survival yang sepertinya dipimpin oleh Min Jung, mereka bersiap untuk bergerak di malam hari. Dalam breakdown trailer pertama, kita sempat berspekulasi bahwa sepertinya malam hari adalah waktu yang tepat buat mereka bergerak. Karena ternyata kepekaan dan insting hunter para zombie justru semakin berkurang jika tidak ada cahaya. Lalu mereka berada dalam satu mobil bersama dengan Min Jung, Jun-i, dan satu lagi teridentifikasi adalah karakter yang bernama Elder Kim yang diperankan oleh Kwon Hae-yo. Mereka pun kemudian berhasil kembali ke truk tersebut. Sayangnya mereka lagi-lagi terkepung oleh kawanan zombie yang memaksa anak kecil yang diperankan oleh Lee Yi-won memainkan mainan mobil remote controlnya yang telah dilengkapi dengan aksesoris lampu yang diyakini akan bisa mengalihkan perhatian para zombie. Junsuk berhasil menerobos pasar modern untuk menolong rekannya yang ternyata masih selamat dan tidak terinfeksi virus zombie, mudah-mudahan. Dan kemudian terlibatlah aksi kejar-kejaran antara para survival, zombie, dan gengnya The Lunatic tadi. Trailer pun kemudian ditutup dengan aksi Escape from the Apocalypse yang memperlihatkan Min Jung dan Junsuk yang dengan sangat keren membantai para zombie. Berhasilkah mereka selamat dan menuntaskan misi Junsuk di awal trailer tadi? Dengan rilisnya trailer ini sepertinya memang semakin mempertegas kalau film ini akan menjelajahi lebih jauh dan lebih luas dari apa yang telah kita lihat dari Train to Busan. Apalagi ditambah dengan apa yang dihadapi oleh para tokoh utama yang memaksanya harus terlibat aksi dengan para survival baik dan survival sinting yang berusaha menghalang-halangi mereka keluar dari semenanjung Korea. Plus tentu saja mereka para zombie yang gak punya hati. Plot yang dihadirkan pun juga rasanya konyol di mana Junsuk dan kawan-kawan harus kembali ke wilayah yang sudah porak-poranda dan sudah dipenuhi zombie untuk mencari keberadaan sebuah truk yang ternyata di dalamnya ada uang yang banyak. Masih belum jelas apakah semenanjung Korea nanti akan sembuh dari wabah zombie atau tidak. Karena kayaknya dari trailer aja film ini tidak peduli dengan daerah itu mau pulih atau kagak. Yang penting dapat uangnya lalu didisinfektan, sudah beres. Tapi tetap saja kita harus menunggu sampai filmnya benar-benar tayang di bioskop agar kita bisa tahu seperti apa penyelesaian masalah film ini dan seperti apa kondisi ruangan bioskop sekarang. Kita tunggu saja akan seperti apa film garapan Yoon Sang-ho ini di box office. Apakah akan sesukses Train to Busan atau tidak? Dan apakah nantinya juga akan ada Train to Busan 3, Train to Busan 4, atau Train to Busan Endgame? Itu dia breakdown singkat kita dari trailer Train to Busan Present Peninsula. Dan mungkin ada detail lainnya yang terlewatkan, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe, serta kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. Join juga Discord kita untuk menu-menuhin room. Dan silahkan jemur pakaiannya kembali. It's time pamit to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.